Shalom jemaat GKBI yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Senang sekali rasanya pagi hari ini saya boleh memimpin Bapak Ibu sekalian dalam ibadah bulan Oktober tanggal 24. Tidak terasa ya Bapak Ibu, ini juga udah minggu kedua sebelum bulan Oktober berakhir. Sepanjang inilah Tuhan menyertai kita sekalian. Kita boleh sehat, kita boleh dalam perlindungan Tuhan. Kiranya Bapak Ibu sekalian boleh dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Kita singkirkan terlebih dahulu hal-hal yang tidak berhubungan dengan Tuhan, yang bisa mengacaukan fokus kita dari Tuhan. Kita mempersiapkan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Oleh sebab itu, sebelumnya saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa, meminta pertolongan Tuhan agar Tuhan boleh menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh Tuhan, pagi hari ini kami mau mengucap syukur atas segala berkat, rahmat, pertolongan Tuhan sampai pada hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan mengikuti rangkaian ibadah, kiranya Tuhan yang boleh persiapkan hati dan pikiran kami, sehingga pada waktu ke depan, kiranya fokus kami ya Tuhan, boleh hanya tertuju pada Engkau. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan kami juga mau mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini, layakkan dan pakai kami ya Tuhan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 99 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-3. Tuhan Raja yang kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat, kuduslah Ia. Bapak Ibu sekalian, kita akan menyanyikan lagu Hormat bagi Allah. Biarlah kemuliaan, hormat bagi Allah Tuhan kita yang besar itu sajalah. Kita boleh mempermuliakan nama-Nya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anak-Nya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja surga, Tuhan Juru Selamat. Hormat bagi Raja gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan haleluya persembahan di seluruh kerajaan Tuhan. Kiranya kita naikkan pujian ini sekali lagi. Haleluya persembahan seluruh kerajaan-Mu, dinaikkan
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita dalam ibadah kudus minggu ini adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai. Amin. Mulia bagi Bapa. Silakan duduk Bapak Ibu. Hukum Tuhan yang terambil dari Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai yang ke-40. Saya minta Bapak Ibu sekalian untuk dapat kita boleh membacanya bersama-sama dan meresapinya, sehingga ayat ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Mari. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat sekalian, jikalau seringkali kita sadar bahwa kita masih banyak melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Kita membuat hati Tuhan sedih, kita mengecewakan hati Tuhan, kita tidak memberikan contoh kepada teman-teman kita sekalian, masyarakat, baik di lingkungan tempat kita tinggal maupun tempat kita bekerja. Dan seringkali kita hilang arah bagaimana kita dapat mendapatkan tempat di surga yang kekal nanti jikalau seringkali kita berbuat hal-hal demikian, berbuat dosa. Namun ketika kita sadar segala usaha kita itu adalah sia-sia, maka kepada Tuhan sajalah kita bisa meminta ampun, dan karya penebusan Tuhan itulah yang kita ketahui bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus saja kita memperoleh keselamatan kekal, kita dihapus dosa-dosa kita oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, Batu Karang yang Teguh. Dan kita akan masuk ke dalam segmen pengakuan dosa. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerit dan menangis tak henti, apapun usahaku tak
Ya benar Tuhan. Tuhan, kami tersungkur, malu dan minta ampun kepada Tuhan. Inilah doa penyesalan dan pengakuan dosa kami. Kami sadar ya Tuhan, jikalau Tuhan melihat perbuatan, pikiran, perkataan kami yang masih seringkali mengecewakan hati Tuhan, kiranya hanya oleh bilur-bilur dan darah Tuhan yang mengalir dari atas kayu salib itu yang boleh menyucikan, menguduskan dan menyelamatkan kami. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bentuklah kami terus ya Tuhan, untuk tiap-tiap hari boleh semakin seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Biarlah melalui segala firman dan apa yang akan Engkau sampaikan kepada kami ya Tuhan, tiap hari, tiap minggu, tiap saat, kiranya boleh semakin membentuk kami, semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami dan penyesalan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk boleh bangkit berdiri. Saya akan membacakan untuk kita sekalian berita anugerah yang terambil dari Mika 7 ayat ke-18 sampai dengan ke-19. Mari kita bersama-sama menyimak ayat ini. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikian juga petunjuk hidup baru yang terambil dari Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Mari kita boleh membacakannya bersama-sama. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu sekalian, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh menerima pemberitaan firman Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan bahwa setiap waktu di dalam kehidupan kita memerlukan Tuhan. Kita mau Tuhan memimpin jalan hidup dan pemikiran dan apapun yang kita kerjakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam hamba perlu, tiada suara lain yang beri teduh. Setiap jamnya Tuhan, Kau ku perlukan, berkatilah ku sekarang, aku datang. Kita katakan sekali lagi. Ya Tuhan, tiap jam hamba perlu, hidup tak berguna tanpa Tuhan. Setiap jamnya Tuhan, Kau ku
dengan setengah suara lebih lembut. Kita naikkan refnya, kita katakan kepada Tuhan bahwa kita perlu Tuhan. Kita mau Tuhan selalu menjadi Tuhan yang mengingatkan kita di setiap waktu. Sebelum firman Tuhan diberitakan, kita naikkan satu kali lagi refnya, dengan lembut kita nyanyikan. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, berkatilah ku sekarang, aku datang, berkatilah ku sekarang, aku datang. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan bersama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita memohon pimpinan Roh Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami kembali rindu mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami, biarlah kami boleh layak untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kuasailah hati dan pemikiran kami Tuhan, sehingga kami hanya berfokus kepada-Mu pada saat ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami telah siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang bulan Oktober ini kita tahu bahwa kita memasuki bulan puji-pujian. Kita menyadari bahwa memuji Tuhan merupakan salah satu cara umat Tuhan untuk menyembah dan menyenangkan hati Tuhan. Secara khusus yang kita puji adalah Tuhan yang menyelamatkan. Siapakah Dia yang menyelamatkan itu sehingga Ia layak menerima pujian dan hormat? Mari Bapak Ibu saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Renungan kita pada hari ini terambil dari kitab Wahyu. Pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu bisa memperhatikan Alkitabnya. Di bawah satu perikop, kitab yang dimeterai dan anak domba. Beginilah firman Tuhan. Maka aku melihat di tengah-tengah tatah dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu, berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring,
Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tata dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini yang menjadi tema renungan kita adalah terpujilah Tuhan yang menyelamatkan. Sekali lagi, terpujilah Tuhan yang menyelamatkan. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah kitab terakhir dalam Alkitab. Umumnya orang Kristen jarang membaca kitab ini. Dan inilah bagian Alkitab yang sukar dipahami. Karena dalam kitab Wahyu banyak menggunakan simbol-simbol yang hanya dipahami oleh orang-orang zaman itu. Tetapi penulis kitab Wahyu ini mengharapkan bahwa pembacanya, setiap kita yang membaca akan memahami setiap kiasan yang terdapat dalam kitab ini dengan cara memohon hikmat kepada Tuhan. Penulis kitab Wahyu adalah Rasul Yohanes. Yohanes pada saat itu dihadapkan kepada keputusan-keputusan hikmat Allah dan ketetapan-ketetapannya seperti dalam sebuah gulungan kitab. Dan gulungan kitab ini termeterai di tangan Allah. Dalam ayatnya yang ke-1 sampai 9 bisa kita perhatikan, di sana telah dicatatkan. Dan tidak seorang pun yang di sorga atau yang di bumi dapat membuka gulungan kitab itu. Jadi ketika Yohanes mendengar bahwa tak ada satupun yang dapat membuka gulungan kitab tersebut, baik di sorga, di bumi, atau yang ada di bawah bumi. Yohanes menangis amat sedih memikirkan hal tersebut. Karena jika tak ada yang layak membuka kitab itu, maka tiada artinya hidup orang beriman. Kemudian Rasul Yohanes bertanya, siapakah yang layak membuka kitab bermeterai itu di hadapan Allah? Kitab apa yang dimeterai dengan 7 meterai itu, sehingga tak seorang pun layak membukanya? Apa isi tulisan yang memenuhi kedua sisi gulungan kitab itu? Di sini penulis Wahyu beroleh suatu penglihatan eskatologis. Sebuah gulungan kitab yang bertuliskan 2 sisi. Gulungan kitab ini berbicara tentang kerajaan Allah dan kedaulatan Allah. Bahwa 2 sisi gulungan itu berisi tulisan dan hal ini merupakan sesuatu yang tidak lazim sebab gulungan biasanya hanya ditulis satu sisinya saja. Tetapi hal ini beda. Ini mungkin menunjukkan ya, pada sejarah karya Allah di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Atau 2 sisi karya Allah mewujudkan kerajaannya, yaitu perjanjian anugerah dan penghakiman. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah, siapakah dia yang layak untuk menerima dan membuka gulungan kitab bermeterai itu? Jadi dalam teks kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca bersama pada hari ini, kita akan menemukan jawaban siapakah dia yang layak membuka gulungan kitab bermeterai itu. Dalam ayat ke-6 kita bisa perhatikan bahwa yang layak membuka gulungan kitab bermeterai itu adalah anak domba. Anak domba di sini adalah tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Wahyu 5 ayat ke-6
Dikatakan, maka aku melihat di tengah-tengah tatah dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Kalau kita memperhatikan dalam ayat 5 sebelumnya, ia disebut sebagai singa. Tetapi di ayat 6 ini ia menampakkan diri sebagai anak domba yang disembelih. Artinya dia adalah singa untuk menaklukkan iblis dan anak domba untuk membayar tunas tuntutan keadilan Allah. Ayat 6 ini menceritakan tentang seekor anak domba yang telah disembelih. Jelas ayat ini membawa kita kepada pengorbanan anak domba di dalam bait Allah pada zaman perjanjian lama. Di mana korban yang dikorbankan untuk menebus dosa bangsa Israel. Dalam ayat 6 ini dikatakan bahwa anak domba ini berdiri. Coba bayangkan Bapak Ibu. Mana mungkin seekor anak domba yang disembelih masih dapat berdiri. Bagaimana anak domba yang telah disembelih dapat berdiri? Tidak masuk akal. Mungkin ini diceritakan dengan bahasa yang indah. Atau secara kiasan bahwa dia adalah anak domba Allah menurut Yohanes Pembaptis. Memang dia telah disembelih, dia mati di kayu salib, tetapi sesudah itu dia bangkit dari kuburan dan dia hidup. Ayat 6 ini menceritakan dengan jelas bahwa ada korban yang menghapus dosa kita. Kata kalimat anak domba ini merupakan simbol yang paling menonjol dalam kitab Wahyu untuk Yesus Kristus. Lalu kalau kita memperhatikan istilah lagi ketujuh tanduk. Dalam ayat 6 ini dicatatkan. Itu melambangkan kuasa dan kekuatan seorang penguasa. Kemudian istilah ketujuh mata itu merujuk pada kemahatauan Allah yang sempurna. Ini artinya bahwa Kristus yang menampakkan diri sebagai anak domba, yang menyandang tanda-tanda bahwa ia telah disembelih, melambangkan penyerahan dirinya di salib bagi dosa umat manusia. Ini menunjukkan kelayakan, kuasa, wewenang, dan kemenangan Kristus itu datang dari kematiannya. Kematiannya sebagai korban. Salah satu gambaran yang menjelaskan makna kematian Kristus ialah anak domba yang disembelih. Jadi fokus penglihatan Yohanes ialah Kristus dalam karya penyelamatan Allah. Gulungan kitab yang dimeteraikan menunjukkan bahwa pesan yang tertulis di dalamnya amatlah penting dan hanya dapat dibuka oleh Dia yang berhak membukanya, yaitu anak domba. Mengapa hanya anak domba yang layak membuka gulungan kitab yang bermeterai itu? Karena melalui kematiannya Allah telah menyatakan keadilannya atas dosa dan menebus manusia. Darah Kristuslah yang memungkinkan kita diterima di hadapan Allah yang kudus. Inilah yang menjadi alasan mengapa kita memuji Tuhan. Karena karya keselamatan yang telah Ia kerjakan sehingga merupakan suatu kewajiban kita untuk menyembah Yesus Kristus Sang Penyelamat itu. Dan semua umat layak memuji menyembah Dia sebab kita telah dibelinya dengan harga darahnya sendiri. Dalam ayatnya yang ke-9 sampai ayat ke-10. Di situ bisa kita perhatikan. Jadi nasib kita telah diubahnya. Jauhnya langit dari bumi pun belum dapat melukiskan kontras keadaan kita tanpa Dia. Dan dengan anugerahnya kita dijadikan pewaris kerajaannya dan menjadi imam-imam bagi Allah. Dalam ayat ke-8 dikatakan di sana,
Begitu Kristus menerima kitab ini dari tangan Bapa, ia segera mendapat puji-pujian dan pemujaan daripada malaikat dan manusia, bahkan dari segala makhluk. Seluruh malaikat surga, umat tebusan, dan semua penghuni surga dan bumi menaikkan puji sembah mereka. Mereka tersungkur di hadapannya, memberinya pemujaan yang paling dalam. Alat-alat yang dipakai dalam pemujaan mereka yaitu kecapi dan cawan. Kecapi dipakai sebagai alat untuk memuji, sedangkan cawan dipenuhi dengan kemenyan yang melambangkan doa orang-orang kudus. Inilah isi pujian dalam puji-pujian yang dinaikkan ketika mereka melihat anak domba itu membuka gulungan kitab itu, mereka menaikkan pujian mereka. Kita bisa perhatikan dalam ayatnya yang ke-9. Di situ dikatakan, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Mereka ini apa? Kita sebagai umat manusia. Jadi terpujilah Tuhan Yesus Kristus karena karya keselamatan yang telah ia kerjakan. Tersedia untuk seluruh suku, bahasa, dan bangsa. Ia layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan telah menawarkan jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia melalui pengorbanan anak domba Allah yang telah mati tersalib dan kepadanya telah diberikan kuasa baik di sorga maupun di bumi. Yang menerimanya akan selamat dan yang menolak akan binasa. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saat ini kita bersuka cita dalam keselamatan Allah, jangan melupakan pengorbanannya. Walaupun keselamatan itu cuma-cuma, tetapi Allah membayarnya dengan mahal melalui kematian Kristus. Kita telah dibayar lunas melalui kematiannya. Karya keselamatan yang telah ia kerjakan untuk segala suku, bangsa, dan bahasa. Sikap dan tanggung jawab kita. Apa yang menjadi sikap dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang sudah menerima karya keselamatan? Sikap kita sebagai orang yang telah menerima karya keselamatan itu dengan tersungkur di hadapannya, bersyukur atas karyanya, bagi kita dan menaikkan segala pujian, hormat, dan kemuliaan baginya. Saudara-saudara, kita orang percaya yang telah ditebus di dalam Yesus Kristus, kita juga boleh menyembah Dia yang telah menyelamatkan kita. Mari kita menyembah, jangan setengah hati. Jangan kita menyembah dengan juga memikirkan, nanti habis kebaktian makan apa ya? Nanti habis kebaktian mau kerjakan apa ya? Padahal kita dalam posisi menyembah Tuhan, tapi pikiran kita kemana-mana. Itu artinya kita hanya memberikan hati kita separuh untuk Tuhan. Tidak dengan sepenuh hati kita memberikan pujian. Jangan kita menyembah dengan seperti itu. Harusnya kita boleh memfokuskan pikiran kita, memfokuskan seluruh hidup kita. Ketika kita dalam posisi memuji Tuhan, maka fokuskannya untuk Tuhan saja. Jangan memikirkan hal-hal yang lain dulu. Gunakan waktu itu hanya untuk memuji Tuhan. Kita menyembah dengan sepenuh hati. Yang seolah-olah kita sedang di sorga. Jikalau yang di sorga saja menyembah dengan takut dan gentar,
mereka menyembah dengan penuh kesungguhan hati, maka kita juga boleh seperti mereka yang di sorga. Mari kita dengan segenap hati menyembah Dia. Itu adalah hak istimewa yang kita dapatkan, yang kita miliki karena kita sudah di dalam Kristus. Jadi mari sungguh-sungguh dalam memuji, memuliakan, dan menyembah Tuhan yang telah menebus hidup kita. Tetap ingat bahwa kita telah dibayar lunas dari hutang dosa dan kita telah mendapatkan keselamatan. Dan gunakanlah anugerah itu untuk segenap hati menaikkan pujian hormat bagi Tuhan. Karena hanya Dia sajalah yang layak dipuji dan mendapatkan hormat. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dan memohon Roh Kudus Tuhan terus memimpin kita supaya firman yang telah kita dengarkan pada hari ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Segala puji dan hormat hanya layak dinaikkan di hadapan-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang telah menyelamatkan kami, yang telah membayar kami dengan lunas, sehingga pada hari ini kami boleh layak menjadi bagian dari kerajaan surga. Tuhan, ajarlah kami senantiasa mempergunakan hidup kami ini untuk memuji dan menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan sepenuh hati. Karena itulah yang Tuhan inginkan kami perbuat dalam hidup ini. Dan kami juga memohon ampun Tuhan, jika kami juga sering kali mengabaikan, bahkan tidak sepenuh hati ketika kami memuji Tuhan. Kami berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami memohon pengampunan daripada Tuhan, sehingga melalui firman Tuhan yang telah kami dengarkan, kami diperbaharui kembali, dan kami boleh menjadi baru dan menjadi umat Tuhan yang boleh sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, pakailah sebagai alat-Mu untuk menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada hari ini Tuhan, kami juga mau menaikkan setiap pokok-pokok doa kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk GKBI yang selalu senantiasa memperhatikan kebutuhan rohani jemaat-Mu. Tuhan terus berkati gereja ini Tuhan. Lembaga ini menjadi wadah untuk jemaat-Mu terus mengasihi Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, melalui setiap program-program yang telah dibuat oleh lembaga GKBI, jemaat Tuhan boleh ikut berpartisipasi dan membangun rohani dan saling mendukung antara satu dengan yang lain. Saat ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk para pelayan, baik itu ibadah di hari Minggu dan di ibadah kategorial. Kami rindu Tuhan berkati kami sebagai pelayan-pelayan-Mu ya Bapa. Perlengkapi kami supaya kami mempergunakan hidup kami untuk melayani Engkau dan melayani jemaat-Mu. Kami tahu juga Tuhan dan kami menyadari bahwa begitu banyak kekurangan kami dalam melakukan pelayanan kami. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan terus memimpin kami sehingga semakin hari kami semakin lebih baik. Dan saat ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk ekonomi jemaat GKBI. Tuhan, jikalau ada di antara jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang mengalami krisis ekonomi, kami memohon Tuhan pulihkan, Tuhan tolong, Tuhan bukakan jalan,
supaya jemaat-Mu Tuhan boleh melihat bahwa ada Tuhan, masih ada jalan. Kerinduan kami Tuhan, jemaat GKBI ekonominya selalu dalam keadaan stabil dan senantiasa selalu Tuhan tolong. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh kesehatan jemaat-Mu di GKBI ini. Tuhan berkati ya Bapa. Pelihara setiap kesehatan anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang memberikan mereka sukacita setiap hari. Dan mereka boleh merasakan bahwa dalam kehidupan kami, Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan juga jamah. Tuhan sembuhkan dengan tangan-Mu yang penuh dengan keajaiban. Sehingga yang sakit boleh disembuhkan dengan bilur-bilur-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang memelihara kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat studi anak-anak. Tuhan Engkau berkati ya Bapa. Mereka yang sedang duduk di bangku sekolah, mereka yang sedang kuliah, Tuhan berkati. Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak bangsa yang berpendidikan tinggi dan terlebih menjadi anak yang takut akan Tuhan. Sehingga anak-anak jemaat GKBI ini Tuhan boleh Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi bangsa Indonesia ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh berulang tahun dalam minggu ini. Baik itu Ibu Oktaviana Wijaya Sentosa, Bapak Syamsuddin Wijaya, Saudari Jessica Kristina, dan Ibu Maya Yulianti. Tuhan kami percaya jika mereka boleh berulang tahun pada minggu ini, pada bulan ini, itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, jikalau Tuhan boleh menyertai, menolong mereka di tahun-tahun yang lalu, maka di tahun ini juga berkat Tuhan yang sama boleh Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka. Bahkan yang menjadi kerinduan hati mereka, Tuhan Engkau dengarkan dan Tuhan boleh menggenapinya di tahun ini. Pelihara kesehatan mereka ya Tuhan. Dan anugerah daripada Tuhan juga selalu menyertai kehidupan saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun pada minggu ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja dan misi kabaran Injil melalui lembaga Kristen seperti sekolah Kristen dan rumah sakit Kristen dan lembaga lainnya. Tuhan Engkau pakai lembaga-lembaga ini Tuhan menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Sehingga banyak orang yang mengenal Engkau dan banyak orang yang boleh mengikut Engkau. Kerinduan kami Tuhan, Engkau jadikan setiap lembaga ini menjadi wadah untuk memberitakan Injil-Mu ya Bapa. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk pemerintahan kami. Kami rindu Tuhan yang menangani setiap masalah-masalah yang terjadi dalam negara kami ini. Kerinduan kami bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia ini boleh dipulihkan dari setiap problema-problema yang terjadi di dalamnya. Baik itu masalah kesehatan, masalah ekonomi, politik. Tuhan Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkarya, Tuhan Engkau yang tolong bangsa kami. Karena kami percaya Tuhan, jikalau negeri kami boleh berdiri sampai hari ini, semua itu karena berkat kemurahan Tuhan. Dan oleh sebab itu kami mempercayakan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin bangsa ini. Tuhan berkati setiap para pemimpin kami, supaya mereka boleh memimpin dengan takut akan Tuhan. Sehingga bangsa kami ini Tuhan ada dalam damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap pokok doa yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan pada hari ini, kami percaya Tuhan sedang mengerjakannya dalam kehidupan kami. Dan Tuhan akan menjawabnya tepat pada waktunya.
Dan kami tahu Tuhan doa yang telah kami naikkan di hadapan-Mu, kami ingin menyempurnakannya di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada hambanya Evangelis Yepi yang telah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh selalu menjadi rema di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman percaya kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Persembahan syukur kita dapat Bapak Ibu berikan lewat transfer ke rekening yang tertera di layar berikut, atau dapat membawanya ke kotak persembahan yang ada di gereja kita, Gereja Kristus Bojong Indah, yang ada di ruang kasih. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan berikan dan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dengan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Imamat 27 ayatnya yang ke-30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk menyatakan, kiranya segala apapun yang kita miliki hari ini adalah berkat dari Tuhan, sehingga kita boleh mempersembahkan juga yang terbaik untuk Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik
Yesus, Allah Bapa kami di dalam surga. Syukur, terima kasih ya Tuhan. Tuhan yang begitu mengasihi kami, telah memberikan kami yang terbaik. Bagian yang terbaik dari Tuhan ialah Tuhan yang telah mati di atas kayu salib bagi kami. Tuhan yang telah mengajarkan untuk memberikan yang terbaik. Pada hari ini kami juga menyisihkan sebagian apa yang kami dapat dari berkat yang Tuhan juga berikan untuk kami, dari pekerjaan kami, dari usaha kami. Kiranya itu juga yang terbaik yang boleh Tuhan terima pada hari ini. Tuhan berkati kami, baik kami yang dapat memberikannya maupun kami yang belum sempat memberikannya. Kiranya Tuhan yang boleh berkati kami. Berkati tiap-tiap rupiah yang telah dikumpulkan, sehingga pundi-pundi ini juga boleh kami kembalikan dan itu juga boleh menjadi kemuliaan, boleh menjadi saluran berkat untuk orang yang membutuhkan dan untuk pekerjaan tangan Tuhan. Melalui gereja yang kami kasihi, Gereja Kristus Bojong Indah. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan persembahan kami. Kiranya Tuhan boleh menerimanya dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang Bapak Ibu untuk sekali lagi boleh bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi, bersorak, memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Tuhan yang begitu agung, Tuhan yang besar, dan Tuhan yang mempunyai segala kehidupan dan apa yang kita miliki pada hari ini. Mari kita nyatakan, Tuhanku tiada yang seperti Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita nyatakan sekali lagi, oh nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas
Bapak Ibu, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur pada hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu boleh mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama pada hari ini. Biarlah firman itu menjadi pelita bagi kehidupan kita di sepanjang hari-hari kita. Dan Bapak Ibu tetap jaga kesehatan dan Tuhan terus menyertai kehidupan kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.